Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi meminta agar polemik pagar laut segera diselesaikan dan ditertibkan. Ini saya beserta beberapa pimpinan Komisi 4 melakukan peninjauan langsung pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu ini. Pagar laut ini akan dicabut dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan Presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR terutama Komisi 4 meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Rohmin Dahuri, anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PDIP, dan juga Bapak Khalid sebagai perwakilan nelayan. Mungkin saya mau ke Pak Rohmin Dahuri, anggota DPR RI Komisi 4 lagi nih Pak. Pak Rohmin, intinya yang disampaikan oleh Bu Titi, Ketua Komisi 4 DPR RI, bahwa DPR di lintas fraksi ini sepakat bahwa ini memang ada kejadian pencaplokan sehingga perlu gitu dilakukan rapat dengar pendapat dengan KKP dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Iya betul bahwa kami kalau di Komisi 4 sudah solid dipimpin oleh Ibu Titi ya. Pak Khalid itu kabar gembira ya bahwa pagar laut sudah dan sedang dibongkar, kemudian sertifikat HGB, SHE pun sudah dibatalkan oleh Pak Nusron Wahid. Alhamdulillah. Nah, tetapi tujuan utama kami itu berapat dengan Kelautan Perikanan, ATR BPN, TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait lainnya, itu kita nggak ingin cara kerja bangsa Indonesia itu seperti selama ini, kayak bangsa pemadam kebakaran tuh. Kalau udah ada media ini, wah semua instansi atau semua oknum pejabat ingin tampil pahlawan kesiangan gitu, ya kan? Itu nggak boleh lagi itu. Dengan pimpinan Pak Prabowo yang insya Allah sangat jujur, harusnya para menteri, para dirjen, para direktur, para kepala dinas, kepala daerah tuh nggak bermain-main itu. Ingat nggak pidato terakhir Pak Prabowo itu? Aparat pemerintah dari pusat sampai desa, bersihkan dirimu gitu. Kan dahsyat itu. Nah, jadi besok yang akan kami cecer itu pertama akan menanyakan apakah sudah menemukan aktor utama dari pembangunan pagar laut ini gitu kan. Kemudian berikutnya kami terus terang akan menegur gitu ya, di samping mengapresiasi karena KKP adalah instansi pertama yang menyegel ya. Tetapi buat kami Komisi 4 sungguh terlambat Pak Khalid ini. Ini kan pembangunan dimulai dari 2022. Masa KKP maupun TNI Angkatan Laut yang punya kapal patroli nggak tahu, dan itu kan ratusan ribu bambu itu didatangkan dari mana-mana gitu ya. Menurut saya menganggap rakyat Indonesia semua bodoh gitu, padahal kita dengarkan sendiri Pak Khalid itu harusnya eligible tuh, memenuhi syarat untuk menjadi Menteri Kelautan Perikanan Pak. Itu luar biasa pengaturan Bapak. Nah, jadi akan kami cecer itu, kita Komisi 4 sekarang tuh sangat serius dan sangat ikhlas Pak Khalid kita bekerja gitu ya. Nah, yang berikutnya akan kami tanyakan tindak lanjutnya. Begitu kira-kira Mbak. Baik, sementara itu apa DPR ini berani Pak untuk memanggil korporasi yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut sendiri? Oh iya, sorry ya. Jadi selain ketiga instansi pemberian tadi, tentunya Pemda juga akan kami panggil karena tuan rumahnya kan Pemda kan. Karena dalam Undang-Undang tadi nomor 1 2014, hak
pengelolaan laut pesisir dari garis pantai sampai 12 mil atau sekitar 20 kilo itu adalah provinsi gitu ya. Jadi tuan rumah harusnya itu pun kenapa gubernurnya Cicing Wai gitu kan. Cicing Wai itu diem saja gitu. Selain pihak korporasi yang sekarang sudah banyak data dan informasi masuk, dia adalah atau mereka adalah dalangnya gitu, juga Pemda selain ketiga instansi pemerintah pusat tadi. Begitu. Baik, saya akan kembali ke Pak Khalid. Pak Khalid, menurut Anda perlu tidak ini dibentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki siapa aktor utama yang berada di balik pemasangan pagar laut sendiri? Oh, bukan perlu lagi, itu wajib itu wajib. Kalau kewajiban ini, kenapa wajib? Karena ini udah masuk ke wilayah kedaulatan gitu, kedaulatan bangsa ini. Artinya tim investigasi khusus dari pihak pemerintah, terutama juga termasuk Kamendes, Kementerian Desa gitu. Ini juga harus apa ya? Harus lebih menekan itu kepala desa itu kok jadi calo-calo tanah gitu kan? Dan kami mengalami di sini rata-rata preman-preman itu ya dikelola oleh kepala desa untuk menghadang kadang-kadang ketika saya menyuarakan aspirasi saya sebagai masyarakat. Akhirnya ini kan terjadi konflik horizontal gitu kan, karena mereka juga sama saudara kita. Cuman lagi-lagi ini dibenturkan dengan persoalan kepentingan sesaat gitu, dan ini dilakukan oleh kepala desa. Dan saya meyakini kepala desa yang ada di Tangerang yang mempunyai wilayah bibir pantai, mereka terlibat semua. Ini juga harus dipanggil Pak, tolong Pak. Nah, juga aktor otak yang melakukan ini. Nah, negara pokoknya tidak boleh kalah. Negara harus kuat. Gitu. Udah saya bilang berkali-kali, saya tidak mau dikelola oleh korporasi. Kalau kami sebagai rakyat dikelola oleh korporasi, yakin akan selamanya anak cucu kami akan miskin dan negara akan terus miskin. Artinya simbol negara yang konon katanya jamrut, gatulistiwa, kekayaan alamnya berlimpah, kok di mana-mana saya melihat penderitaan. Artinya cukup saya melihat dari penderitaan kami di Banten yang konon katanya dekat dengan wilayah ibu kota gitu kan. Apalagi yang di jauh sana, di Maluku misalnya kan, atau di Rempang sana, di Manado sana gitu kan, teman-teman kita, saudara-saudara kita, setumpah darah negara kesatuan ini kan, itu sangat terlihat kemiskinannya gitu. Nah, sampai saat ini saya semenjak lahir kan, seumur ini, kok kami tidak merasakan kesejahteraan itu. Selalu saja cukup hanya kesejahteraannya bagi-bagi yang sifatnya sesaat, secuil. Padahal kalau kita mau mengelola sumber daya alam kita dengan becus, insya Allah Indonesia tidak akan pernah menderita ini. Baik. Artinya kami ingatkan kepada pemerintah, selain Tuhan Yang Maha Esa, semua kekuasaan itu pasti akan punah. Dan pemikiran ini, kacamata ini berdasarkan kacamata masyarakat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Baik. Artinya kalau semua kekuasaan ini punah, ya berarti apalagi kerakusan dan keserakahan. Baik Pak Khalid, kita tahan dulu. Saya akan beralih ke Pak Rohmin. Pak Rohmin, tadi Bapak sudah dengar sendiri bagaimana masukan dan juga aspirasi dari pihak nelayan. Nah, dari DPR sendiri ini apakah berani untuk melakukan suatu gebrakan gitu? Misalnya membuat satu panitia kerja atau panja untuk melakukan investigasi terkait dengan siapa aktor utama yang berada di balik pemasangan pagar laut sendiri, Pak? Mbak Aprilia, ingin saya yakinkan atau pastikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami Komisi 4 DPR RI yang memang ditugaskan di DPR, kan banyak komisi itu, dan komisi yang bertugas soal kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, ya komisi kami itu kami bekerja sangat serius dan all out, tuntas itu, nggak akan ada main-main ya. Oleh karena itu perlu dibuat panja atau tidak bergantung pada hasil rapat dengar pendapat kami dengan instansi pemerintahan terkait seperti KKP, TNI AL, Kementerian ATR dan BPN,
kemudian Pemprov, Pemkab, saya juga akan mencatat usulan dari Pak Khalid, bahkan saya panggil itu oknum-oknum aparat kepala desa yang terindikasikan gitu ya, main mata gitu. Nanti dari hasil RDP itu kalau memang sudah tuntas, misalnya aja sudah ada laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu, sudah ini bahwa Bapak anggota DPR yang terhormat, inilah aktor utamanya, nggak perlu panja ya, tinggal kita serahkan ke proses pengadilan melalui apa namanya kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Begitu kira-kira, karena sekali lagi Mbak Aprilia, Pak Khalid, dan seluruh pemirsa iNews yang sangat saya banggakan, kita adalah negara hukum. So rules of law ya, jadi azas-azas hukum harus diterapkan dan ditegakkan supaya adil. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Rohmin Dahuri, anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PDIP, dan juga sebelumnya Pak Khalid sebagai perwakilan nelayan. Tentunya kita akan terus mengawal bagaimana kasus pemasangan pagar laut yang ilegal ini, dan tentunya kita akan terus kawal di DPR RI bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Pemirsa, The Prime Show masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.